Salam kerahiman. Hari ini 28 Februari, hari terakhir di bulan Februari. Besok kita akan masuk ke tema yang baru, yaitu tentang belas kasihan. Hari ini kita masih bahas lagi tentang kasih. Dari 1631 dan 1662. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1631. Oh luka kerahiman, oh hati Yesus, sembunyikanlah aku di dalam lubuk hatimu, laksana satu tetes darahmu sendiri, dan jangan biarkan aku terlepas dari situ selama-lamanya. Kurunglah aku di dalam lubuk hatimu, dan ajarlah aku mencintai engkau. Oh kasih yang kekal, bentuklah sendiri jiwaku, supaya mampu membalas kasihmu. Oh kasih yang hidup, mampukanlah aku mencintaimu selama-lamanya. Aku rindu membalas cintamu untuk selama-lamanya. Oh Kristus, bagiku satu tatapan mata darimu lebih membahagiakan daripada 1000 dunia, daripada seluruh surga sendiri. Tuhan, Engkau dapat memampukan jiwaku memahami sepenuhnya siapa dirimu. Aku tahu dan percaya bahwa Engkau dapat melakukan segala sesuatu. Kalau Engkau berkenan memberikan dirimu sendiri kepadaku dengan begitu murah, aku tahu bahwa Engkau dapat memberikannya bahkan dengan lebih murah hati lagi. Bawalah aku masuk ke dalam kerengkuhan mesramu, sejauh itu dapat ditanggung oleh kodrat insani. 1662. Oh Kristus, menderita demi Engkau adalah kesukaan hati dan jiwaku. Perpanjanglah penderitaan-penderitaanku sampai tak terbatas, sehingga aku dapat menunjukkan bukti cintaku kepadamu. Semua yang ditimpakan oleh tanganmu kepadaku akan kuterima. Cintamu ya Yesus sudah cukup bagiku. Aku akan memuliakan Engkau dalam kesendirian dan kegelapan, dalam kesusahan dan ketakutan, dalam penderitaan dan kepahitan, dalam rintihan roh dan kepedihan hati. Dalam segala hal, semoga Engkau tetap dipuji. Hatiku sudah sama sekali tidak terikat pada bumi, sehingga Engkau sendiri sudah cukup bagiku. Sudah tidak ada satu saat pun dalam hidupku yang aku gunakan untuk diriku sendiri. Oh luka kerahiman, oh hati Yesus, sembunyikanlah aku di dalam lubuk hatimu. Itu yang Suster Faustina minta kepada Yesus. Yesus, sembunyikan aku di dalam lubuk hatimu. Bahkan dia minta lebih lanjut, laksana satu tetes darahmu sendiri. Jadi Suster Faustina minta dimasukin ke dalam lubuk hatinya Yesus menjadi satu tetes darahmu sendiri. Jadi dia udah nggak ada dia lagi. Yang ada udah bercampur dengan darah Yesus dan sudah menjadi dalam darah Yesus. Sudah menjadi satu kesatuan dengan Yesus yang menderita. Karena di sini dikatakan di awal luka kerahiman. Menjadi satu tetes dalam darah Yesus. Dia mau menderita. Dia rela menderita bersama Tuhan. Satu tetes ikut dalam Yesus yang menderita. Ikut merasakan penderitaannya Yesus. Dan jangan biarkan aku terlepas dari situ selama-lamanya. Jadi Suster Faustina sudah punya niat, sudah punya tekad untuk menjadi silih, juga mau ikut serta menderita bersama Yesus. Bahkan dia katakan, jangan sampai terlepas, dia mau selama-lamanya di situ. Kurunglah aku di dalam lubuk hatimu, dan ajarlah aku mencintai Engkau. Jadi bukan hanya dikurung, tapi melalui peristiwa demi peristiwa, melalui penderitaan demi penderitaan, dia mau belajar bagaimana mencintai Tuhan dengan penuh kasih. Buat kita semua juga sama. Melalui apa yang kita alami dalam hidup kita, kita mengambil poin positifnya. Hal itu terjadi, apa yang saya bisa belajar dari kejadian ini. Dalam masa pandemi, sudah banyak orang sharing positif
melalui masa pandemi ini, dia mengalami hal-hal yang positif. Tahu artinya kesehatan, tahu pentingnya pola hidup sehat, tahu bagaimana menjaga diri dengan lebih baik, tahu bagaimana dia perlu memperhatikan orang lain, perlu berbagi, perlu bersyukur. Banyak hal yang bisa digali dari hal-hal yang terjadi sebagai sesuatu unsur-unsur yang positif yang mungkin awalnya tidak kita sadari. Bahkan kita pernah dengar juga ya cerita di Eropa, ada seorang kakek yang harus bayar biaya rumah sakit begitu mahal karena dia harus pakai ventilator, pakai napas buatan dan lain-lain. Dan dia menangis bukan karena dia harus bayar mahal, tapi dia baru sadar betapa Tuhan itu sangat baik, mengasihi kita semua manusia, mengasihi dia, diberi kehidupan, diberi napas gratis. Dia gak pernah bersyukur, sehingga pada saat itu dia bisa sungguh merasakan Tuhan itu sungguh baik, tapi dia merasa sangat berdosa karena gak pernah berterima kasih dengan apa yang sudah dia terima dari Tuhan. Jadi kalau kita mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, minta kekuatan dari Tuhan, tapi justru juga sekalian minta supaya Tuhan mengajar dia melalui setiap situasi yang ada, peristiwa yang ada, apa yang saya bisa belajar dari hal tersebut. Dan yang Suster Faustina katakan, melalui penderitaan itu dia bisa semakin belajar bagaimana mencintai Tuhan. Dan bukan hal yang lain. Dia minta dikurung artinya dipenjara. Enggak bergerak bebas lagi, tapi bukan karena dia terpaksa, tapi dia justru mempersembahkan dirinya, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena dia juga tahu, roh kuat, daging lemah. Begitu pula dengan kita ya, kita tahu daging lemah, tapi sering kita membiarkan daging ini berkuasa. Malah rohnya yang kita abaikan. Hati nurani bilang lakukan A. Tapi dagingnya bilang enggak. Lain kali. Itu terjadi. Di sini Suster Faustina mau mengajar kita semua di akhir hari di bulan Februari bahwa belajar mencintai Tuhan juga butuh rahmat dari Tuhan. Karena daging lemah. Oleh sebab itu kurunglah aku. Jadi punya niat, ya, punya niat. Dengan kehendak bebas dia punya niat untuk supaya dia dikurung di dalam lubuk hatinya Tuhan. Supaya mampu membalas kasih-Mu. Dengan dia belajar bagaimana mengasihi Allah, dengan dia bisa merasakan, bisa tahu apa yang dia terima dari Tuhan. Dan ini dikatakan untuk membalas kasih-Mu, sehingga aku mampu membalas kasih-Mu. Oh kasih yang hidup, mampukan aku mencintai-Mu selama-lamanya. Suster Faustina dengan rendah hati mohon pada Tuhan untuk memampukan dia untuk mencintai Tuhan selama-lamanya. Aku rindu membalas cinta-Mu selama-lamanya. Satu tatapan mata dari-Mu lebih membahagiakan daripada 1000 dunia. Daripada seluruh surga sendiri. Dengan satu tatapan mata dari Yesus itu sudah membahagiakan Suster Faustina. Dan kita oleh Yesus diberi gambar kerahiman ilahi. Di mana Yesus sendiri mengatakan tatapan matanya yang penuh kasih itu sama seperti tatapan mata dia pada waktu dia ada di atas salib. Dia menderita, dia disalib, dia dihajar untuk kita. Karena kasihnya. Jadi sorot matanya bukan sorot marah, dendam, mau menghukum, tapi sorot mata yang penuh kasih. Sehingga dikatakan oleh Suster Faustina, satu tatapan matamu aja udah lebih dari cukup dibandingkan dengan segala macam. Bawalah aku masuk ke dalam rengkuhan mesra-Mu. Sejauh itu dapat ditanggung oleh kodrat insani. Kita manusia terbatas ya. Kalau kita masih ingat cerita Musa juga waktu di Gunung Sinai,
dia sebagai manusia yang dipilih Tuhan juga ada batasnya. Maju lagi dia bisa mati. Sehingga di sini Suster Faustina katakan, bawalah aku. Tapi sejauh dia sebagai insani sanggup menanggungnya. Mari saya mau ajak Bapak Ibu semua selama bulan Februari ini banyak mendapat masukan tentang bagaimana cintanya, kasihnya Suster Faustina kepada Tuhan. Juga sekaligus kita juga banyak mendapat sharing dari Suster Faustina betapa Tuhan mengasihi kita manusia yang rendah hati, yang papa. Dia mau merendahkan diri, dia mau masuk dia mau dikurung dalam rupa hosti. Untuk memberikan diri seutuhnya, seluruhnya kepada kita semua. Allah kita Allah yang luar biasa, itulah salah satu bukti dia menunjukkan kasihnya kepada kita. Maka mulai kehidupan kita sehari-hari, mari kita dengan cinta yang tulus menunjukkan cinta kita kepada Tuhan dengan cara menunjukkan cinta kita kepada sesama. Dan kita ingat slogan di KAJ untuk tahun ini, mari kita bisa menjadi semakin mengasihi sesama, khususnya orang-orang di sekitar kita, khususnya anggota keluarga kita. Kita sering ya bilang mengasihi, tapi ada nggak prakteknya, ada nggak tindakannya, ada nggak tindakan nyatanya? Semakin mengasihi, semakin terlibat. Jadi jangan tunggu orang minta tolong pada kita, tapi kita peduli, kita peka, kita melihat siapa yang perlu kita bantu, mau melibatkan diri. Semakin terlibat dan semakin menjadi berkat. Dengan modal kasih yang kita dapat dari Tuhan, kita mau supaya kasih ini kita juga ungkapkan dengan mengasihi Tuhan melalui sesama, dengan semakin mengasihi, dengan semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Itu untuk hari ini. Besok kita akan masuk ke tema yang baru. Kita tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh luka kerahiman, oh hati Yesus, sembunyikanlah aku di dalam lubuk hatimu. Laksana satu tetes darahmu sendiri. Dan jangan biarkan aku terlepas dari situ selama-lamanya. Kurunglah aku di dalam lubuk hatimu, dan ajarlah aku mencintai Engkau. Tuhan, mampukan aku memahami sepenuhnya siapa dirimu. Bawalah aku masuk ke dalam rengkuhan mesramu, sejauh itu dapat ditanggung oleh kodrat insani. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.